Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita roadshow ke Wakatobi. Nah, sekarang di Koja-Koja kali ini kita ada di Barata Kehidupa. Kamali. Ya, di sekretariatnya Barata Kehidupa disebut Kamali. Nah, kita akan koja-koja malam ini dengan perangkat-perangkatnya orang-orang tua kita. Nah, ini informasinya pasti menarik ya karena pembahasan mengenai seputar Barata Kehidupa. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, apa itu Barata Kehidupa? Iya. Terima kasih. Barata Kehidupa itu adalah merupakan salah satu barata dari 4 barata Patapalena, yaitu Barata Kehidupa, kemudian ada Barata Muna, ada Barata Tiporo dengan Barata Kolensusu. Jadi salah satu, karena Kesultanan Buton itu adalah merupakan suatu kesultanan yang didampingi atau di backup oleh 4 barata ini tadi, 4 penjuru mata angin. Ya, gitu. Ya, jadi ya ada kalau dalam struktur kesultanan, Pak. Yeah. Peran Barata Kehidupa itu sebagai apa, Pak? Yeah. Jadi kalau kita mau lihat daripada sejarah setelah bergabungnya antara kerajaan Buton dengan kerajaan Kehidupa itu, yang kemudian di abad-abad abad ke-17 itu menjadi salah satu basis pertahanan untuk pertahanan Kesultanan Buton di wilayah bagian selatan. Itu fungsi dan tugas daripada Barata Kehidupa. Barata Kehidupa. Iya, itu fungsinya. Barata Kehidupa. Iya, Barata Kehidupa. Iya. Jadi luar biasa ya. Yeah. Jadi kalau kita membahas ini kan pasti membahas tentang salatnya strategi keamanan ya. Artinya kan sebagai yang di depan yang menghalau masalah yang akan muncul yang mengarah ke Kesultanan Buton. Mungkin apalagi mungkin Pak yang bisa diceritakan tentang Barata ini, Pak, Barata Kehidupa ini. Barata ini karena punya wilayah untuk pertahanannya itu mulai dari daerah Moromaho sampai di Batu Atas. Jadi bentangannya itu untuk pesisir Pulau Buton wilayah bagian selatan. Jadi kemudian di lain pihak juga menurut sejarah Barata Kehidupa ini juga adalah dipercaya sebagai salah satu penopang, karena ada suatu istilah semboyan dulu, karena kita juga tidak tahu harus maknanya seperti apa itu, bahwa selama eksisnya Kesultanan Buton itu kan banyak mendapat suatu cobaan atau tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, jadi ada satu semboyan apakah hanya di sini atau ditahu juga bahwa semboyannya itu kalau Buton hancur selama Kehidupa belum tumbang, maka Buton itu tetap ada. Gitu. Jadi akhirnya karena semboyan itu juga, maka itu dipegang teguh oleh Barata Kehidupa itu, bahwa bagaimana caranya atau bagaimana dengan cara apapun agar Kesultanan Buton itu tidak gampang ditumbangkan oleh siapapun. Itu salah satu juga fungsi. Makanya kami juga, menurut pemahaman kami di sini dari orang-orang tua, dia berpesan bahwa kita selalu tunduk kepada Kesultanan Buton, tapi bukan berarti tunduk dalam hal, tapi kita harus eksis. Maksudnya kita pegang janji untuk mempertahankan, menjaga keutuhan wilayah Kesultanan Buton. Jadi untuk kami di Barata Kehidupa ini,
kami selalu menjaga itu, dan kami walaupun sampai kapanpun itu kami tetap menjaga ini namanya negeri Buton ini. Ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Ya, luar biasanya malam ini juga ada Bang Yusri yang selama ini jadi narasumber di Koja-Koja. Kita membahas banyak. Salah satunya itu membahas tentang kalau dengan Bang Yusri ya, tentang Wodewau, siapa beliau ya, tentang Sapati Balu juga sudah dibahas. Nah, mungkin Bang, kali ini mungkin ada yang mau, karena kan kita datang ke sini nih, mungkin ada yang bisa ditanya-tanya mungkin Bang. Oke. Ya, jadi terima kasih host Koja-Koja. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman untuk juga mungkin perlu pengetahuan terkait dengan kehidupan kini Rabu Andi Navolio. Ya, mungkin masih banyak yang tidak mengetahui apa sih maknanya itu kalimat itu begitu. Terima kasih. Jadi begini, itu semboyan itu menurut cerita itu terjadi pada saat pelantikan Raja Bharata pertama. Jadi Raja Bharata ini sudah masuk di Raja ke-11 kalau di urutan. Setelah di Raja ke-11 ini berubah struktur pemerintahan di kerajaan ini berubah menjadi Bharata. Dia menjadi raja pertama di Bharata, tapi dia di urutan ini adalah Raja ke-11 dia. Nah, yang mana kebetulan pada saat itu Raja ke-11 ini adalah Kasaveri, kalau kami sebut di sini, nggak tahu kalau di Wolio apa namanya, tapi ini masih adik kakak dengan Sapati Baluhu, Sultan Gawarul Wadudu. Jadi adik kakak dengan Miadao lah Odebatin ini. Odebatin. Jadi di sini ada dua, Odebatin ini dengan Kasaveri. Itu saudara kandung dengan Sapati Baluhu dengan Sultan Lebuki atau Sultan Gawarul Wadudu. Nah, jadi sejak pelantikan itu timbullah istilah kehidupan Teni Rabu Andi Navolio. Jadi begini, mungkin makna anunya itu bahwa kehidupan Teni Rabu ini, Kalidupa ini adalah bagaimana? Di Rabu itu diramu. Oh, jadi kalau kita mengenai Andi Navolio, bisa diartikan bahwa adeknya, bisa diartikan bahwa ande-andenya, maksudnya dia mungkin kasih sayang ini, kasih sayang, kasih sayang. Nah, jadi karena ini sudah bersatu antara dua kerajaan ini, tapi kemudian ada kesepakatan bagaimana untuk mempertahankan atau memperkuat kesultanan ini. Jadi sebenarnya di masa integrasinya penyatuan ini bukan kejadian yang satu hari atau satu tahun. Ini prosesnya ini lama. Sangat lama. Sehingga kenapa gampang ini bersatu, karena memang dari awal. Nah, jadi awal. Jadi sebenarnya dari beberapa abad yang lalu itu mereka sudah ada perkawinan, perhubungan antara keturunan Raja Buton dengan Kaidupa itu sudah saling mengunjungi. Nah, tapi kalau kita tarik dari awal lagi, ini menurut versi di Kaledupa, sebenarnya Raja Kaledupa pertama, Tongka Alam atau Muhammad Umar ini masih bersaudara dengan, ini menurut versi di sini, masih bersaudara dengan Raja Buton pertama. Hanya kami juga di sini heran, apakah karena di sini Raja pertama itu Islam dia, Tongka Alam atau Muhammad Umar ini dia Islam. Apakah versi di Bau-Bau ini ada hubungan antara Pak Kakak dengan Umar ini? Tapi menurut versi kami, mereka ini bersaudara. Jadi sebenarnya menurut kami
bukan di zamannya Laulepe. Ini sebenarnya dari awal ini, sejak awal. Makanya kenapa Kaledupa itu tidak pernah membelot dari kerajaan Buton, walaupun dengan kejadian apapun, itu tetap mempertahankan itu. Karena memang dari awal itu sudah ada perjanjian, bahwa kita akan mendirikan ini, satu. Sehingga timbullah istilah satu nyawa dua badan. Jadi menurut pemahaman kami di Barata ini, antara Buton dengan Kaledupa itu dua badan tapi nyawanya satu. Makanya satu hidup harus hidup dua-dua, satu mati dua-dua. Makanya selama masa kerajaan itu tidak pernah membelot. Itu keyakinan kami di sini. Dengan apapun, walaupun kami dibikin seperti apa, mungkin dengan Buton ini, kami tetap manut saja. Walaupun mendalam hati mungkin kenapa ini saudara kita ini sudah begini. Gak usah toto sebagai falsafah kehidupan di kerajaan ini. Kami tetap pegang bagaimana untuk mempertahankan Buton ini. Ya, makanya kita tanya juga dengan orang, kenapa selalu begitu? Kenapa tidak pernah kita lawan itu? Tidak boleh. Karena kita sudah sepakati dari awal. Karena itu saudara kita. Dia kan perempuan. Saya bertanya, perempuan itu siapa? Tidak ada penjelasan. Kita kan laki-laki. Jadi saudara kita yang perempuan kita harus lindungi. Mungkin Bang ya ada yang jadi pemahaman mereka kalau ada yang menyerang Buton kita harus perang. Iya. Jadi saya tidak sabar untuk meneruskan lagi bertanya ini karena penjelasannya menarik. Silakan, Bang. Jadi sorry ini host saya sedikit masuk mengambil ya. Jadi memang betul tadi yang disampaikan Pak Sekcam, Kaledupa ini adalah Barata paling loyal, yang tidak pernah menunjukkan perlawanan ke pusat kekuasaan. Bahkan kalau ada Barata lain yang membangun perlawanan, maka yang turun menyelesaikan itu adalah Barata Kaledupa. Ini realitas sejarah Buton yang saya kira menarik untuk kita dalami. Betul kaitan relasi antara Buton dengan Kaledupa. Saya terima kasih baru juga mendapat tambahan informasi bahwa ternyata sudah terjalin sejak dari awal berdirinya kerajaan Buton di zaman Wakaka. Selama ini dan baru tadi juga saya mendengar dari beliau Pak Mianto bahwa relasi Buton dengan Kaledupa itu mulai terjalin di zamannya Ki Jula. Ketika Ki Jula mengawini seorang putri raja Kaledupa dan kemudian melahirkan Laulepe begitu, dan Laulepe menjadi raja Kaledupa. Tetapi sepenuhnya masuknya Kaledupa ke dalam otoritas wilayah Kesultanan Buton itu baru terjadi di zamannya Kasafari yang tadi Pak Sekcam sudah menyebutnya, bersaudara dengan La Arafani, bersaudara dengan La Odebatini, bersaudara dengan La Buke, dan semua mereka itu adalah anak-anaknya Labula. Kenipulu di zaman Sultan keempat Lelangi yang adalah pangkal terah kaum Kumbewaha. Maka kalau demikian berarti bangsawan Kaledupa ini sangat dekat dengan kelompok kaummu di Buton yang berterah Kumbewaha. Mungkin ini perlu lagi kita mendengar bagaimana sebenarnya ini penjelasannya ini. Apakah namanya masuk ke sesuatu itu kan, apalagi Kaledupa ada banyak fungka-fungka begitu ya, ada horo, ada apa. Apakah semuanya ikhlas menerima masuk ke sana atau ada misalnya satu daerah yang menolak atau gimana? Ada gejolak-gejolak seperti itu atau tidak? Makasih. Jadi begini, kan sudah kita katakan dari awal bahwa
proses penyatuan ini sebenarnya dari awal itu sudah dia satu tapi berpisah, tapi mereka ini satu ini versi kami di sini. Jadi sebenarnya dari awal Kaledupa dengan Buton itu mendirikan itu satu tapi bersaudara. Nah, jadi pemahaman orang juga ada yang menyatakan bahwa di zamannya di Lolepe ini Sotala kawin dengan anaknya Raja Kolima. Jadi Raja Kolima itu adalah Imam Fada. Imam Fada ini kan Raja Kolima dia. Nah, punya anak itu dikawini oleh anaknya cucunya Raja Buton ini yang namanya Lolepe ini. Nah, jadi ini proses-proses perkawinan ini berjalan selama berabad. Tapi itu tadi kita kembali ke situ tadi dari awal bahwa Fakaka ini menurut versi kami ini bersaudara dengan Muhammad Umar ini. Hanya kami juga heran kenapa versi di Buton itu menyatakan bahwa Fakaka ini adalah dari Cina dan bukan Islam. Bukan Islam. itu kita beda versi di situ. Tapi menurut kami ini kalau memang benar bahwa antara raja pertama Kaledupa dengan Raja Buton itu seharusnya Fakaka itu Islam. Karena Raja Kaledupa pertama itu Islam. Yang kemudian dinobatkan itu di tahun 1260. 1260 itu dinobatkan. Jadi baik di versi dokumen maupun di sudah kita sama-sama itu sama semua di 1260 itu. Nah, jadi di dalam perkembangannya kemudian antara dua kerajaan itu saling mendukung ini. Hanya ada satu ada di sana, satu ada di sini. Kemudian mulai dia kembali setelah Lolepe lagi kawin dengan datang menjadi raja kembali di sini. Setelah dia kawin anaknya Raja Kolima ini, Imam Fada ini. Nah, di situ mulai lagi. Di proses-proses selanjutnya sebenarnya kenapa kemudian terjadi penyatuan ini kepentingan bersama karena setelah di Maluku mulai masuk Eropa sudah mulai masuk dengan misinya. Jadi Buton itu sudah mulai berpikir selain mempertahankan untuk serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan lain, tapi Maluku juga Eropa juga ini sudah mulai masuk. Jadi bukan hanya kepentingan masalah tapi masalah agama. Jadi utamanya kita itu bagaimana untuk menghalau di masalah syariat. Karena di Maluku sudah mulai masuk Eropa ini dengan misi agama. Ini menurut kami di sini. Sehingga antara kerajaan-kerajaan ini bukan hanya Kaledupa ini. Mungkin kerajaan lain juga bergabung ini. Kita harus memperkuat diri ini. Jangan sampai tembus sampai di bawah. Sampai di Sulawesi Tenggara, khususnya kita di Buton ini, Jazirah Buton. Nah, jadi setelah seperti apa yang ditanyakan tadi bahwa apakah tidak ada yang bergejolak pada saat itu setelah penyatuan? Karena ini disepakati, apalagi ini yang dinobatkan ini adalah adik kakak dengan Sultan Labuke ini. Adik kakak dengan Sapati Baluhu. Tapi sebelum terjadi penyatuan sebelum ini dilantik, sebenarnya sudah ada misi ke Maluku. Nah, terjadilah misinya antara Sapati Baluhu dengan Kasawari ini untuk menyerang Kiser. Bagian Soya di Maluku menyerang. Jadi yang diserang ini bukan Raja Maluku, bukan. Eropa yang masuk ke situ. Apakah mereka itu minta bantu atau tapi misinya ini tadi selain itu agama sebenarnya pada saat itu. Nah, jadi menyerang ke Maluku itu menurut cerita orang-orang di sini Sapati Baluhu datang dari Buton, mereka Kasawari ini di sini. Jadi Kasawari ini sudah duluan di sini. Sebelum dia jadi petinggi, dia sudah ada di sini. Karena saudaranya juga sudah ada di sini duluan. Lah Batin ini. Dia datang di sini, anaknya Kenepulu Bula ini. Nah, jadi mereka sama-sama itu dia start itu. Kalau menurut versi sini, dia datang ini saudaranya baru start dia mulai dari sini.
menuju ke Maluku, Pesisir. Sehingga versi di sini selesai menyelesaikan misinya di Maluku, pulang ini dia bawa dengan permaisuri menurut tawanan itu katanya. Jadi sehingga dia memperistrikan ini Kasawari ini dari Eropa, istrinya orang Eropa dia. Ini istrinya Kasawari diambil di Maluku pada saat itu setelah penyerangan Dasein. Apakah itu tawanan atau seperti apa ya? Tapi istrinya kemudian orang Belanda. Bukan Belanda belum. Inggris. Kalau kami sebut di sini orang Inggris. Tapi kita tidak tahu apakah itu Spanyol atau tapi bukan Belanda. Yang penting bukan Belanda. Buatan Eropa. Dia istrinya. Makanya dulu di gunung di Pajang itu, ini kan tidak ada lagi. Di sana Indo itu. Jadi sampai tahun itu yang Indo di sana itu masih banyak. Sekarang hilang itu, hilang rasa-rasa itu di sana itu. Maksudnya Indo itu tidak ada lagi. Makanya orang gunung itu parasnya cantik-cantik dulu itu karena pembauran antara apalagi di sana memang dulu itu Persia, awalnya itu Persia. Pembauran di zaman-zaman awal ke raja-raja pertama itu kan ada Persianya. Persia mereka itu. Karena menurut Muhammad Umar Muhdar atau Muhammad Dangit Tonggala menurut silsilah ini dengan Buton ini satu hanya beda ibu. Satu bapak ya. Kalau kita di sini ini menurut cerita, kalau di sini ibunya dari Persia, kalau di sana ibunya dari Arab. Arab apa namanya ini? Yaman. Bukan Yaman. Madinah. Benar atau tidak? Memang seperti hanya satu bapak itu. Jadi saudara kandung tapi beda ibu ya. Itu menurut itu. Hanya kemudian sama-sama datang di Nusantara itu untuk syiar Islam. Jadi kalau menurut kami, walaupun kemudian ada berita-berita juga bahwa di awal-awalan itu ada yang tidak menerima itu, mungkin ada tapi tidak terlaluan, karena itu tadi disepakati kita bersatu itu untuk kepentingan agama. Kalau menurut aneh, apalagi dari awal memang ini bersaudara. Sampai kapanpun antara Kaledupa dengan kerajaan Buton itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita tarik lagi ke atas, ini bukan juga di zaman raja pertama dengan raja pertama, itu sebelumnya juga. Karena kalau kita tarik ke atas ini, rupanya peradaban ini ada masanya, ada tingkatannya. Jadi kalau menurut versi juga di sini, ini Pak Kakak dengan Muhammad Umar ini datang di Buton itu bukan secara kebetulan mereka itu terdampar. Memang. Mereka itu bukan ke sini itu dibawa angin atau terdampar, tidak. Tapi mereka di sini memang tujuannya ke situ. Ke dua pulau ini. Maksudnya di Jazirah Buton ini. Jadi mereka itu datang ini bukan istilahnya kita merantau, entah kemana, terserah dia. Tapi mereka itu tujuan memang dia mencari itu, karena dia mencari jejak awal. Jadi mereka ini kan di generasi ini kan sudah masuk generasi ke 12 mereka. Soalnya dari generasi awal ini sejak terjadi masalah di Timur Tengah, mereka sudah ada yang datang. Jadi menurut versi di Kaledupa, sebenarnya dari zaman awal dari 7 Hijriah itu mereka itu di Buton itu sudah ada. Entah di Buton, di Kaledupa, di mana saja, mungkin sudah ada mereka ini. Jadi mereka itu mencari jejak datang yang pertama. Jadi ini tanah Buton ini adalah tanah yang dinubuatkan dari awal. Sehingga mereka yang datang ini
raja pertama di Kalimantan ini sudah generasi ke-12. Tapi sebelumnya mereka itu sudah ada hanya gelombangnya itu tidak maksudnya ada yang datang pergi. Jadi datang ke sini bukan secara tiba-tiba, tidak. Karena memang sudah tahu jalannya itu, sudah begitu ya. Jadi mereka itu mencari sejarah bahwa pendahulu-pendahulunya datang di sini untuk ini. Ya. Jadi itu datang di sini itu nubuat karena dipesan. Ada alur ceritanya bahwa kenapa mereka harus datang ke sana. Ini kan belum selesai ini. Belum selesai karena menurut syair, menurut cerita, menurut syair yang ini kan belum selesai ini misinya mereka ini. Karena setelah kerajaan Buton, Kesultanan Buton, Barata kehidupan musnah di 60 juga, 1160 persis 700 tahun. Berdiri di 1260 persis 700 tahun, di 1960 hilang secara resmi. Secara de facto, secara resmi ini Kesultanan Buton dengan Barata kehidupan itu hilang. Kita akan menjadi NKRI. Walau kemudian prosesnya itu mulai dari 45 itu, tapi kita itu masih bimbang. Buton Kalirupa itu masih bimbang, kita itu mau kemana itu? Mau ke selatan atau ke utara. Tapi dia resminya itu kita NKRI itu di 1900 persis 700 tahun. Nah ini kan belum selesai juga alurannya kan. Nanti kita lihat. Tapi itu nanti tidak dicerita, tapi itu hanya hayalan buat kita masyarakat Buton, buat generasi Buton, bahwa rupanya kita orang Buton itu seperti itu adanya, dan ini belum selesai. Buton itu belum selesai. Ya, kita beramal saja, mudah-mudahan Buton itu akan bangkit seperti awalnya. Itu nubuat. Makanya di syair-syair Laryangi di Tanaka itu menceritakan itu. Tanakalu Butuni. Ya. Ini benar ya, tadi kita Tanakalu Butuni. Jadi Laryangi. Itu ada janji bahwa Buton ini memang tanah hayalan. Tanah impian. Tanah impian. Itu impian ini bukan hanya untuk orang Buton, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia menjadi tanah impian untuk seluruh dunia. Tapi ini kan belum terjadi ini. Apakah benar syair Laryangi itu? Tapi Laryangi menceritakan tentang syair itu. Dan sudah ada turun-temurun Laryangi. Turun-temurun. Hanya ini kan belum terjadi. Masih dream, harapan, impian gitu. Kita tunggu saja. Ya Bang, sebagai peneliti dan budayawan mungkin ada lagi yang mau korek informasi. Artinya mungkin kita saling mencocokkan informasi, karena sebagai yang memang bekerja untuk urusan yang seperti begini, ada beberapa temuan lapangan ya, yang tentu saja berbeda, itu biasa. Misalnya terkait dengan Kasafari tadi, yang ternyata juga mendapatkan istri seorang perempuan Eropa, ya. Hal serupa juga itu terjadi dengan saudaranya Al-Arafani, Sapati Baluwu. Jadi Sapati Baluwu ini istrinya kan Waode Pangka. Sapati Baluwu ini istrinya 2 orang, ya, yang tercatat dalam manuskrip itu. Salah seorangnya itu adalah namanya Maria. Ya, beberapa menulisnya sebagai anaknya Spelman. Spelman itu adalah pimpinan armada VOC, ya, pernah menjadi gubernur jenderal VOC yang menaklukkan Goa. Ya. Jadi Goa itu ditaklukkan oleh koalisi antara Buton, Bugis, Ternate, di mana Spelman dan Al-Arafani Mandarsah memimpin koalisi itu. Setelah koalisi itu memenangkan perang dengan Goa, maka Spelman menghadiahkan putrinya, salah satu putrinya namanya Maria, untuk dinikahi oleh Spelman, oleh
Sapati Balu La Arafani. Dari pernikahan itu lahir namanya Waodesope. Ya, Waodesope ini menikah dengan Sangya Latugo yang kemudian melahirkan Laode Husaini atau Sangya Kantolalo tadi yang diceritakan Mancuana ini, yang ternyata juga ada turunannya di sini. Ya. Ini menarik sebenarnya ini. Bagaimana sebenarnya kaitan ini kan Laode Husaini ini kan ayahnya Sangya Latugo, ya. Sangya Latugo menikah dengan Waodesope. Waodesope itu adalah menikah dengan Maria, ya, yang itu adalah istrinya Sapati Balu. Sebenarnya memang ada kaitan kan antara Muna dengan Kaedupa begitu. Jadi begini, kan menurut versi kami di sini, mungkin nanti karena ini salah satu turunannya juga ini. Lakina Miantu Lalo ini salah satu turunannya juga. Jadi sebenarnya Kantolalo yang mungkin kalau di Muna itu disebut Kantolalo. Kalau di sini disebut apa itu? Mungkin mic-nya Pak. La Tadudu. Jadi satu orang tapi namanya banyak. Di Muna lain, di Kaledupa lain. Jadi ini menurut cerita dia datang di Kaledupa ini, apakah dia ini diamankan atau dia mengamankan diri ke sini. Tapi yang jelas menurut versi di sini Kantolalo ini kuburannya di sini, makamnya di sini, di dekat benteng sana. Itu menurut versi di sini ada makamnya di sini. Apakah Kantolalo menurut versi ada makamnya di sana, tapi Kantolalo yang ada di Muna ini kuburannya ada di sini. Hanya kita tidak tahu, tapi setelah kos ini dia menjadi panglima di sini. Menjadi panglima. Tapi panglima dia sudah di Barata, bukan di zaman kerajaan, sudah masuk di Barata, di zamannya Barata. Dia menjadi panglima di sini, panglima perang. Kantolalo ini hubungannya dengan antara Muna. Tapi sebenarnya kenapa mereka itu lari? Sebenarnya dari lama kalau kita telusuri, bukan hanya dengan Buton. Muna yang namanya Jajira Buton itu tinggal bagaimana? Tinggal keliling-keliling ini, baku kait semua ini. Baku kait dengan Tivoro, dengan Kolen Susu, baku kait semua itu. Jadi yang satu pergi ke Tombat itu bukan pergi ke daerah yang asing, tapi itu keluarganya juga. Karena dari awal. Jadi sebenarnya kalau kita tarik dari awalnya seperti saya cerita tadi, mulai dari Muhammad Umar, kemudian Wakaka, siapa itu saling terkait dari awal. Bukan baru di zaman Barata ini. Antara kerajaan kesultanan bukan dengan Barata Palena, tidak. Dari zaman kerajaan pertama ini sudah satu sudah mereka terjalin. Yang satu itu menurut versi yang ada di sini. Karena kalau kita tarik ke atas ini satu arah mereka itu menurut versi kami di sini di Kaledupa itu adalah garis dari, kita sebut saja itu Rasulullah. Apa benar atau tidak, tapi sudah seperti itu. Makanya ada yang bilang bahwa penguasa-penguasa yang ada di negeri Butuni di Kaledupa itu harus dari situ. Kemudian kalau memang ada yang dari negeri Cina, seperti apa yang dikatakan bahwa Wakaka itu dari negeri Cina, tapi menurut kami kalau pejabat-pejabat yang ada di kerajaan Kaledupa dari negeri Cina paling dia menjadi panglima, tidak akan menjadi di pimpinan utama atau raja. Di raja itu tidak akan diangkat menjadi itu, tapi paling dia akan sampai di panglima. Jadi contoh seperti di Ladonda ini panglima. Menurut kami karena mereka ini adalah keturunan Kubilai kan ada benteng Ladonda. Jadi Ladonda ini adalah salah satu panglima. Kalau di si Kaledupa ini kami bilang Chongha ini itu dari Mongol dia, dari Mongol. Jadi kalau dari rata-rata kalau yang dari Mongol ini dia tidak akan menjadi raja, paling dia akan menjadi panglima dia. Tapi yang datang dari Mongol ini bukan Mongol tapi Mongol Islam juga. Mongol Islam ya. Jadi Ladonda ini Chonghan ini dia itu adalah Samana Islam dia.
Bukanlah sama Cengho ya, seperti ada bukunya itu yang terkenal. Kalau di sini Ladonda itu bahasa Kaledupanya. Ladonda. Bahasa anunya Chongha. Kami sebut di sini Ladonda. Ada permaisurinya namanya Kunfi. Kami di sini sebut Farumpi. Makanya ada pasir panjang namanya One Farumpi. Pasir Farumpi itu maksudnya pasirnya Kunfi. Dari Mongol. Dari Mongol juga. Mongol itu. Tapi mereka ini datang kemudian kemudian mendapat jabatan, kemudian menjadi panglima Laksamana dia. Iya. Panglima laut. Ini Jadi Bang ada lagi nih, supaya pencocokan data mungkin Bang sebagai peneliti dan budayawan. Iya, saya senang karena beberapa memang jadi terkonfirmasi di sini. Dalam kerja-kerja meneliti memang kebenaran itu ditentukan dari seberapa terkonfirmasinya setiap data. Jadi misalnya narasi mengenai La Arafani di Buton itu ternyata nyambung juga diceritakan di kehidupan. Terkait yang tadi Kantolalo itu memang sepertinya agak menarik di situ karena simpul terah kaitannya selalu kembali ke Kumbewaha, ke La Arafani dari Waodesope ya. Waodesope itu kan anaknya Arafani dengan Maria yang orang Belanda tadi, putrinya Spelman. Tetapi sebelum itu perhubungan marital ya, kawin mawin itu sudah terjadi di zaman Ki Jula, yang juga Ki Jula ini juga sangat dekat dengan Muna. Ya, jadi Ki Jula ini kan kalau kita baca manuskrip di Buton, beliau ini adalah anaknya Batara Guru ya, dari istri selirnya. Jadi Batara Guru itu punya 3 orang anak dari permaisurinya. Ada Raja Manguntu, Tua Maruju dengan Tua Rade. Dan 1 orang dari selirnya namanya Ki Jula ya. Ki Jula menikah dengan Warandea, anaknya Raja Tiworo, dan kemudian melahirkan perempuan namanya Watu Bapala yang dikawini oleh Raja Muna Sugi Manuru. Lahirlah kemudian Laki Laponto dari situ. Nah, jadi perhubungan Kaledupa dengan Muna ini sudah terjalin memang sudah cukup lama bahkan sebelum Kaledupa itu menjadi Barata dari Kesultanan Buton. Masih di zaman kerajaan. Masih di zaman kerajaan. Selain itu ada lagi yang menarik sebenarnya. Tongka Alamu datang di Kehidupa sebagai orang pertamakah atau sudah ada orang? Ya, makasih. Jadi begini, sebenarnya seperti yang kami katakan bahwa mereka ini datang ini bukan secara kebetulan, tapi mengikuti jejak. Jadi jejak mereka ini kan ada para wali, mereka ini para wali penyiar. Jadi sebelum Muhammad Tongkal sebenarnya yang duluan ini, kalau menurut kami itu adalah yang lain-lain ini, penyiar-penyiar yang lain seperti saudaranya yang La Rahmani, La Ta'yoni, Sri Lawa. Beliau yang duluan. Tapi mereka ini satu rumpun ini dalam misi ini adalah siar Islam. Jadi mereka datang itu di awal-awal abad ke-13 itu mereka, tapi sebelumnya mereka itu sudah ada. Karena ini tadi dari abad ke-7 ini tadi, dari abad ke-7 itu dari 77 Hijrah itu sudah ada yang datang pulang. Jadi seperti peradaban yang kami menurut versi di sini bahwa Fungka Masigi ini kan ada Fungka Masigi kan, Fungka Masigi Gunung Masjid. Jadi Gunung Masjid ini belum ada kerajaan ini tadi, tapi mereka ini sudah ada. Penyiar Islam dari 800-an Masehi, 900-an Masehi,
seribuan Masehi itu sudah banyak. Nah, jadi nanti eksis kerajaan Islam ini nanti di 1200-an ini sudah kokoh. Jadi proses daripada kerajaan Islam ini bukan 100 tahun, prosesnya itu berabad-abad. Jadi bukan datang satu rombongan itu langsung mendirikan ada proses itu. Jadi dari 800-an Masehi itu sudah mereka, tapi masih di Paha ini di Fungka Masigi. Jadi ada masjid di situ. Walaupun kemudian di Kaledupa ini Islam itu belum menjadi agama kerajaan, belum. Jadi agama kerajaan itu nanti di 1200-an itu, di awal-awal 1200 itu sudah eksis itu. Karena mereka sudah ada panji-panji syariat Islam. Karena panji-panjinya mereka itu sudah bertuliskan Al-Quran. Seperti apa yang ada di dinding ini. Ini panji-panjinya mereka ini. Datang. Jadi bendera ada yang 2, ada 2 cabang, ada yang 3 cabang. Ini yang benderanya kayak bintang. Ini yang dibawa oleh mereka ini. Yang mana yang pertama ini, Pak? Yang pertama yang 2 itu, ada 2 dengan yang 3. Karena yang 3 ini menurut apakah benar satunya ada di kalau mereka itu bilang ada di Istanbul, Turki. Iya. Jadi ada satu di dunia barat, ada satu di dunia timur. Kenapa sampai kita juga tidak tahu sampai berpisah ini panji-panji. Satu ada di dunia barat, ada dunia timur. Dan ada benderanya di Kaledupa. Ada seperti ada di masih disimpan sampai saat ini. Dan pernah kita naikkan itu di karya di 2019 ya. Di September kita coba naikkan itu. Karena kebetulan acara itu bertepatan dengan dengan hari pasarannya di Selasa itu acara itu. Jadi juru kunci itu dia bilang kita bisa naikkan karena ini bertepatan dengan kita bisa naikkan di 2019. Maksudnya naikkan paket tiang bendera atau tiang bendera? Tiang bendera dikibarkan. Dikibarkan. Jadi dikibarkan itu ada nyanyiannya. Ada nyanyian. Jadi nyanyiannya terus itu harus mengaji satu Al-Quran. Nyanyiannya itu bahasa? Bahasa Lariangi tapi bahasa Kaledupa kuno. Jadi ada seperti kalau umpama kita bangsa Indonesia menaikkan bendera merah putih di 17-an itu menyanyi Indonesia Raya. Tapi kalau di sana juga di Benteng itu menaikkan panji-panji itu harus ada lagunya juga. Tapi bukan hanya dengan nyanyian, tapi dengan membaca ayat suci Al-Quran satu 30 juz ya. Satu hatam. Tapi bukan berarti dibaca dari awal. Rupanya dibaca berapa ayat itu sudah mewakili satu Al-Quran. Bukan dibaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Tapi dibaca beberapa ayat itu sudah mewakili satu. Itu tata cara menaikkan panji-panji syariat Islam yang ada di Kaledupa. Ya, mungkin Bang tentang Lariangi tadi. Tentang Lariangi. Masih menarik tadi tentang ini ya. Tentang pembacaan ayat-ayat apalagi kan berkaitan dengan panji-panji yang tadi katakan bahwa ada 3. Terus pemahaman bahwa kalau pemahaman kita kan kalau satu Al-Quran itu kan biasanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz ya satu Al-Quran, tapi ini ada ayat-ayat mungkin bisa di share Pak, disampaikan mungkin ayat-ayat apa saja atau mungkin ini masih disimpan bisa diceritakan? Tidak ada, maksudnya mulai itu pertama itu dari Al-Fatihah terus Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas dan apa satu ya? Itu mewakili satu itu. Jadi selain lagu ini tadi, dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Dan itu sudah berlangsung berabad-abad. Dari awal. Ini panji-panji saya. Karena ini adalah hasil jerih payahnya mereka dalam perjuangan Islam. Jadi
sebenarnya perjuangan Islam sehingga setelah mengadakan suatu suatu seperti bangsa Indonesia itu mengatakan bahwa kami merdeka, istilahnya proklamasi atau memperingati itu sehingga kami terjadilah kebiasaan itu, terjadilah karya. Jadi awal karya itu sebenarnya di situ. Nah, awal istilahnya bahwa kita ini sudah berhasil. Jadi sebenarnya perjuangan mereka ini menurut kami itu bukan hanya di Kaledupa ini. Sebenarnya mereka ini kan keliling ini. Hanya kita juga tidak tahu sehingga kenapa acara ini diadakan di sini. Di Kaledupa. Iya. Sehingga jadi kebiasaan ini sudah menjadi turun-temurun sehingga kami sebut di sini karya.